Berakhirnya musim kemarau panjang menandakan musim tanam kembali tiba. Warga pun memanfaatkan hujan yang turun dengan mulai mempersiapkan lahan untuk kembali ditanami berbagai jenis sayuran. Lahan pertanian warga terletak di balik pegunungan yang kini telah menghijau kembali. Anak-anak sudah terbiasa ikut bersama orang tua ke lahan pertanian. Mereka langsung berpencar membersihkan rumput-rumput liar. Tangan mungil anak-anak pun sudah terbiasa bekerja seperti orang dewasa. Saya pun sempat terkejut saat mengetahui di antara mereka ada yang tidak sekolah. Ya, jadi kalau misalnya di suku Boti ini ada tradisi di mana kalau misalnya dalam satu keluarga ada 2 anak, itu yang satu emang diperbolehkan sekolah, tapi yang satu lagi tuh mereka emang dikhususkan untuk menjaga tradisi. Nah ini, kalau di sini siapa yang sekolah? Saya. Kamu sekolah, kamu? Sekolah. Sekolah, kamu? Tidak. Ini kakak adik berarti ya? Oh, yang satu sekolah, satu tidak sekolah. Kamu umur berapa? 12. 12. Kalau kamu? 10. 10. Ini berarti yang nggak sekolah biasa ngapain kegiatannya? Belajar juga tidak di rumah? Atau cuman ini, berkebun? Iya. Berkebun biasanya ya? Iya. Tapi kamu kalau misalnya ngelihat kakaknya sekolah gitu, tidak pingin ikut sekolah juga? Ikut. Ikut. Ini kalau kamu? Tidak. Tidak. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sudah seharusnya menjadi hak setiap anak. Sungguh disayangkan apabila sejak kecil masa depan sebagian anak-anak ini tak diperhatikan semestinya. Padahal mempelajari dan meneruskan adat dan tradisi seharusnya bisa dilakukan tanpa melepas pendidikan formal yang sebenarnya sudah diwajibkan oleh pemerintah. Selain membersihkan dan menyiapkan lahan untuk tanaman, warga juga mengambil daun untuk pakan ternak di desa. Memotong daun lamtoro dari pohonnya memang mudah bagi orang dewasa. Namun tidak jarang, anak-anak harus memanjat pohon untuk mencapai dahan yang tinggi. Mungkin saja untuk bocah-bocah seusia mereka, sekolah atau tidak sekolah tidak ada bedanya. Bagaimanapun, tradisi ini sudah dijalani turun-temurun. Kebersamaan dengan teman-teman sebaya pun sepertinya sudah cukup untuk melukis senyum dan tawa di wajah mereka. Daun-daun yang sudah dipotong kemudian dikumpulkan dan diikat menjadi satu gumpalan besar. Selain pakan ternak, kami juga membawa kayu bakar kembali ke desa. Jalur pegunungan yang menanjak kembali menjadi tantangan tersendiri bagi saya yang belum terbiasa. Namun kegigihan warga Boti yang bekerja tanpa satupun keluhan hari ini mengingatkan saya. Satu alasan mengapa suku Boti menolak modernitas, yakni supaya mereka terbiasa hidup mandiri dan jauh dari kata malas. Kemandirian warga Boti juga tampak dari cara mereka menghadapi berbagai masalah kesehatan. Karena jauh dari kota, pengobatan tradisional pun menjadi pilihan utama masyarakat. Daun kapuk atau yang disebut daun nekfui sudah lama digunakan warga Boti sebagai bahan pengobatan. Berdasarkan penelitian, daun kapuk memang memiliki kandungan kimia alami yang bermanfaat untuk kesehatan. Mulai dari pereda demam, diare, sakit tenggorokan, hingga paru-paru. Cara penggunaannya pun juga mudah. Daun nekfui yang telah dicampur sedikit air ditumbuk sampai halus. Metode pengolahan daun sebenarnya bervariasi tergantung penyakitnya. Untuk demam, daun yang sudah halus dioleskan ke bagian kepala. Namun untuk penyakit dalam, daun biasanya diseduh dengan air panas. Setelah daun menempel di kepala, obat herbal ini kemudian didiamkan sampai mengering. Ketersediaan daun nekfui yang mudah didapat dan sudah digunakan secara turun-temurun membuat sebagian besar warga bergantung pada pengobatan semacam ini. Liu lahim lo me o ke hui ko lo hai palu libi liu ase ma kale ko te hai mangan hi liu me to ma palu te. Hidup di tengah keterbatasan tidak membuat warga Boti pasrah begitu saja. Salah satu kebanggaan desa Boti adalah hasil kerajinan tangan berupa kain tenun. Proses pembuatan kain tenun diajarkan secara turun-temurun.
Biasanya, warga beramai-ramai membuat kain tenun sekali dalam 1 minggu. Anak-anak pun ikut mendampingi mama-mama bekerja. Dengan cara inilah, warga mempelajari teknik menenun sejak usia dini. Kain tenun diolah dari bahan-bahan alami secara tradisional. Bahkan benang-benang berwarna ini pun menggunakan pewarna alami. Sebelum ditenun, kapas melewati setidaknya 4 tahap penghalusan, sampai menjadi benang yang siap dirajut. Masing-masing penenun bisa mengerjakan setiap tahap dari awal hingga akhir. Mereka bisa sewaktu-waktu bergantian tugas. Saya pun tertarik untuk mencoba proses pembuatan kain tenun di sini. Meskipun sekilas tampak mudah, tahap penghalusan awal membutuhkan ketelitian. Untuk menggunakan mesin pemutar ini, saya harus berhati-hati agar jari tidak terjepit. Kapas yang sudah terlepas dari bijinya kini bisa melewati tahap penghalusan selanjutnya. Selain digunakan sebagai pakaian, kain tenun juga menjadi simbol suku Boti. Meskipun hasil tenun bisa menjadi potensi ekonomi yang menguntungkan warga, penjualan tidak dibawa sampai ke pasar. Biasanya, warga hanya menunggu kedatangan wisatawan ke Desa Boti. Tapi ini hasilnya dijual kemana, Mama? Di dalam. Di dalam Desa Boti saja? Tidak dibawa keluar? Iya, tidak bawa ke pasar. Kenapa? Ini sudah tempat. Oh, cuma di sini saja ya? Dijual berapa biasanya, Mama? Nanti minum kasih tahu. Buat pakaian gitu berapa? 100 kah? Berapa? Biasanya kalau Mama jual? Ya, ini ada yang 500. Ada yang 500. Lumayan berarti ya kalau misalnya dari hasil tenun ini.